Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah kisah perjalanan Bani Israel bersama para nabi dan para rasul-rasul Allah. Kisah perjalanan Bani Israel dipenuhi dengan kisah-kisah pembangkangan terhadap ajaran, perintah dan petunjuk Allah dan Rasulnya, sehingga Bani Israel itu mendapatkan kutukan-kutukan dari Allah, mendapatkan teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa taala akibat pembangkangan tersebut. Betapa banyak para nabi dan rasul tersakiti oleh ulah dan perilaku mereka. Di antara nabi dan rasul Allah yang paling banyak mendapatkan cobaan dari Bani Israel adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam dakwah, hambatan-hambatan di dalam dakwah yang dia peroleh dari orang-orang musyrikin dan orang-orang munafik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam teringat kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Sehingga Nabi kita mengatakan, rahimallahu akhi Musa, laqad udhiya aktsara min hadza. Semoga Allah merahmati saudaraku Nabiullah Musa, sungguh beliau telah disakiti oleh kaumnya melebihi dari apa yang aku rasakan. Jadi Rasulullah terhibur dengan mengenang peristiwa Nabiullah Musa bersama Bani Israel yang banyak sekali melakukan pembangkangan terhadap Allah dan Rasulnya. Salah satu kisah mereka yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan kisah ini menjadi pelajaran mauizah bagi kita semua. Tidak hanya kepada Bani Israel, tapi kepada umat manusia seluruhnya, terutama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kisah itu adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 65 dan 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Yang artinya, dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabtu. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu sekalian kera-kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang hidup pada masa itu dan orang-orang yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan keterangan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah ini, bahwasanya pada hakikatnya setiap umat itu diberikan kepada mereka, disyariatkan kepada mereka beribadah pada hari Jumat. Jadi ibadah Jumat itu bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari Jumat dengan ibadah yang ada di dalamnya pernah diberikan kepada Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi. Kepada mereka diperintahkan untuk mentakzim, memuliakan hari Jumat ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian orang-orang Bani Israel, kaum Yahudi itu menolak tawaran itu, menolak syariat yang telah Allah syariatkan itu melalui nabi mereka. Mereka menolaknya dengan nalar, dengan pendapat mereka yang serba kekurangan, dengan logika-logika mereka yang banyak sekali ketimpangan-ketimpangan. Mereka mengatakan Allah memulai penciptaan alam semesta ini hari Ahad, dan selesai Allah ciptakan alam semesta ini hari Jumat, dan pada hari Sabtu Allah itu beristirahat. Jadi mereka memilih hari Sabtu karena hari itu adalah hari istirahat. Mereka menolak ibadah Jumat, kemudian mereka menggantikannya dengan hari Sabtu. Itu satu pembangkangan yang mereka lakukan. Sering sekali mereka menolak perintah Allah dan Rasul dengan logika-logika kosong mereka. Ketika Nabiullah Musa memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi dalam rangka mengusut tuntas kasus pembunuhan itu, izbahu baqarah, sembelihlah sapi. Kata orang Bani Israel, atattakhiduna huzwa, apakah anda main-main mempermainkan kami? Apakah engkau ingin menjadikan kami ini sebagai bahan olok-olok? Mereka merasa apa hubungannya kasus pembunuhan dengan penyembelihan sapi? Tidak ada hubungannya. Jadi mereka menggunakan logika, mendewa-dewakan akal mereka untuk membatalkan nas dari Allah dan Rasulnya. Sampai Nabi Musa berkata tegas kepada mereka, aku berlindung kepada Allah menjadi orang-orang yang bodoh. Aku tidak mungkin mengucapkan kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang ngelantur, yang tidak ada faedahnya. Karena apa yang diucapkan oleh seorang Nabi itu pasti benar dari Allah. Itu dibantah oleh orang Yahudi dengan logika mereka. Begitu juga dengan peristiwa hari Sabtu ini. Dan mereka telah berkata bohong terhadap Allah. Mereka mengatakan bahwa Allah beristirahat pada hari Sabat itu, pada hari Sabtu. Setelah mereka memilih hari Sabtu, akhirnya Allah tetapkan kepada mereka syariat untuk beribadah pada hari Sabtu. Ya sudah, kalau itu pilihan kalian, silahkan. Isilah hari Sabtu itu dengan beribadah kepada Allah. Dan Allah memberatkan itu untuk mereka. Allah memberikan beban yang berat kepada mereka disebabkan karena pembangkangan mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Sehingga mereka akhirnya tidak mampu melaksanakan amanah itu. Mereka sia-siakan hari Sabtu itu. Karena ketika Allah sudah mensyariatkan ibadah di hari Sabtu, maka pada hari itu tidak boleh berniaga. Pada hari itu tidak boleh bercocok tanam. Pada hari itu tidak boleh ke laut untuk mencari ikan. Dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala karena kefasikan mereka. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun dalam surat Al-A'raf.
Demikianlah kami menguji mereka, disebabkan karena kefasikan mereka itu. Diperberat hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diperberat syariatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah peristiwa, dan ini diabadikan dalam surah Al-A'raf, kisah salah satu kelompok dari Bani Israel itu hidup di dekat laut, yang mata pencarian mereka itu mencari ikan. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan mereka dan komitmen mereka untuk menjalankan amanah beribadah di hari Sabtu itu. Ketika datang hari Sabtu dan mereka dilarang pergi ke laut, justru pada hari Sabtu itu banyak ikan yang datang. Ikan datang dalam wujud yang sangat menggiurkan, gemuk-gemuk, dalam jumlah yang sangat banyak. Dia datang ikan itu hari Sabtu. Setelah selesai hari Sabtu, menjelang malam ikan itu pun pergi. Hari Sabtu depan ikan itu datang lagi. Dan orang Yahudi tidak boleh menangkap ikan pada hari itu, karena sudah terikat dengan janji tadi untuk mengisi hari Sabtu itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi godaan dunia begitu menggiurkan. Ikan-ikan Allah itu justru datang pada hari Sabtu dan tidak datang dalam jumlah yang sebanyak itu pada hari lain. Akhirnya mereka tidak tahan, tergoda, tergiur, dan mereka akan mengorbankan apapun demi kepentingan dan ambisi mereka. Akhirnya mereka membuat hilah, membuat semacam strategi. Mereka ingin bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari Sabtu itu mereka memasang perangkap-perangkap. Dan mereka tidak melaut. Sebenarnya hati mereka ingin sekali melaut, mencari ikan, mengambil ikan-ikan itu. Tapi mereka mencari jalan, mencari celah. Mereka buat perangkap pada hari Sabtu, kemudian mereka mengambil ikan-ikan yang masuk dalam perangkap itu pada hari Ahad. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutuk mereka. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Meskipun di sini para ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mereka memang dirubah wujudnya seperti kera secara hakiki. Memang rupanya seperti kera. Tapi ada pendapat lain, bukan wujudnya menjadi kera, tapi hati mereka dikutuk oleh Allah seperti kera. Punya perangai, perilaku, karakter seperti kera. Tamak dan sebagainya. Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut hidayah dari hati mereka. Sehingga kisah ini akhirnya Allah jadikan sebagai pelajaran, peringatan kepada siapapun, baik orang yang hidup pada masa itu maupun orang-orang yang hidup pada masa-masa setelahnya, termasuk kepada kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Nahnul akhirun as-sabiqun yaumal qiyamah." Kita ini, Muhammad dan umatnya ini adalah orang-orang yang terakhir, generasi terakhir. Secara periode waktu kita memang terakhir. Tapi kita as-sabiqun, orang-orang yang didahulukan oleh Allah di hari kiamat kelak. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Kepada mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diberikan Alkitab. Orang-orang sebelum kita telah diberikan Alkitab kepada mereka. Kemudian hari ini, hari Jumat, itu telah difardukan kepada mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah ditetapkan sebagai hari beribadah kepada mereka. Fakhtalafu fih, kemudian mereka berselisih tentang itu. Sampai mereka menolak hari Jumat itu dan menggantikannya dengan hari Sabtu. Fahadanallah, tapi Allah memberikan hidayah kepada kita. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima hari itu sebagai hari di mana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan hidayah oleh Allah untuk membesarkan hari ini, untuk mengagungkan hari Jumat ini dengan beribadah kepada Allah melalui syariat-syariat yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana telah disampaikan tadi dan nyata di dalam ayat ini, bahwa peristiwa pelanggaran Bani Israel terhadap hari Sabtu itu hendaknya menjadi pelajaran. Allah telah muliakan kita dengan hari Jumat ini sebagai Sayyidul Ayyam, hari terbaik. Hari terbaik yang pernah terbit di dalamnya matahari. Setiap hari terbit di dalamnya matahari, dan hari yang terbaik itu adalah hari Jumat. Maka kita muliakan hari ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan, karena pembangkangan kita terhadap Allah terkait dengan hari ini akan menyebabkan kita menjadi kera. Ini pelajaran. Bani Israel dikutuk menjadi kera, atau karakter mereka menjadi kera, dan itu tidak menutup kemungkinan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melalaikan hari Jumat,
yang menyia-nyiakan ibadah di hari Jumat pun akan dikutuk seperti dikutuknya Bani Israel. Meskipun wujud kita tidak seperti kera, tapi dikutuk hati kita, dicabut hidayah dari diri kita, sehingga perangai kita menjadi perangai seperti binatang, seperti kera, kal an'am, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita muliakan hari ini dengan benar-benar kita mengikuti syariat petunjuk Allah dan Rasulnya terkait dengan hari Jumat ini. Ikuti adab-adabnya. Banyak umat Islam yang melalaikan hari Jumat. Melalaikan hari Jumat ini baik dengan cara tidak datang sama sekali, tidak menghadiri Jumat, meninggalkan salat Jumat, atau dia hadir ke Jumat tapi tidak menjaga adab-adabnya, tidak menjaga aturan-aturan yang telah diajarkan, ditetapkan, digariskan oleh syariat kita. Ikuti adab-adabnya, karena hari Jumat ini adalah kesempatan kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, al-jum'atu ilal jum'ati kafaratul lima bainahuma. Satu ibadah Jumat kepada ibadah Jumat berikutnya merupakan kafarah, penghapus dosa di antara keduanya. Bahkan dalam hadis lain Nabi SAW, barang siapa yang mandi, kemudian ada riwayat lain mengatakan barang siapa yang berwuduk kemudian menyempurnakan wuduknya, kemudian dia datang ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia salat, kemudian duduk dan diam mendengarkan khutbah yang disampaikan sampai selesai ibadah Jumat itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya satu pekan, dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya, dan ditambah salasati ayyam, 3 hari berikutnya. Jadi 10 hari kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengikuti syariat Allah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah di hari yang mulia ini. Marilah kita mengevaluasi diri kita, memperbaiki ilmu pengetahuan kita tentang hari Jumat, dan kita mengamalkan adab-adabnya sehingga hari Jumat ini menjadi kafarah bagi kita, menjadi sarana untuk kita membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Janganlah kita menjadi seperti Bani Israel yang melalaikan hari Jumat dan melalaikan hari Sabtu yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan 2 ayat yang kita sampaikan ini bisa menjadi renungan bagi kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, istaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم قوموا إلى صلاتكم وأقيموا الصلاة.